salafi, manhaj salaf. Kalau Eh, saya mana jenengan salaf. Oh, nggih nggih. ya, Aku lo as-sunnah, itu. as-sunnah yang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini yang saya ketahui tidak ada yang mengikuti baginda Nabi. Contohnya seperti tahlilan, maulidan, yazinan. Enggak ada baginda Nabi melakukan itu. Lalu saya bertanya sama jenengan ini Mas Salman. Boleh Ini silakan. Jangan es bertanya dulu, ditambah dulu oh iya. mukodimahnya nggak apa-apa, biar numpuk-numpuk gitu, biar enak. Nanti biar Api Aswaja senang menanggapinya gitu. Monggo. Atau kalau sampean tidak mau, itu ada Kang Manusia, mungkin beliau bisa menambahkan mukodimah biar enak gitu. Monggo Kang. Ya, Nggih monggo kula sing ditambahkan mukadimah saudaraku. mboten napa. Ya monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassabihi ajmain. Rabbi sodli sodli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, saya mungkin tidak cukup ilmu ya, karena ini saya juga ingin berbaur sama teman-teman ya, dalam tetap menjunjung tinggi persatuan gitu ya. Jadi kita boleh berbeda secara sudut pandang atau berbeda secara pedoman yang kita yakini, tapi satu hal saya mohon jangan sampai ada setelah ini ya cukup berlalu, tidak usah terbawa baper gitu ya. Siap, 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 mantul. Iya, iya. Oke, Ya, gitu aja dulu mukodimahnya kita ya. di sini istilahnya kita tadabur saja ya, kita tadabur. Jadi nanti kita mungkin dari Salafi ada mungkin berbagi ilmu lah ya, yang belum Siap, kita siap, siap. tahu bisa kita ketahui, dan begitu pula sebaliknya. Ya menurut saya nggak usah kita merasa sudah paling tahu ya, sedangkan puncak dari ilmu itu adalah ketidaktahuan. Puncak Masya dari segala Allah. ilmu adalah bahwa kita merasa kita tidak tahu. Itulah puncak dari ilmu. Terima kasih. Monggo, silahkan Mas Salman. Oke. Ya, terima kasih atas mukadimahnya. Mungkin Kang Manusia atau Kang Moh mungkin menambah sepatah dua patah perkataan. Dipersilakan, monggo. Untuk Kang Manusia dengan Kang Moh, sampean sudah di atas. Dipersilahkan untuk memberi sepatah dua patah perkataan dulu, nanti di mute lagi nggak apa-apa. Jadi kasihan yang punya room sudah menaikkan jenengan kok ternyata malah tidak ngomong sama sekali. Ya, monggo, monggo. Mohon maaf, kami sebelumnya masih belum paham betul tentang dunia pertiktokan seperti ini, apalagi dunia perlev-levan seperti ini. Jadi mungkin agak kurang paham ke fitur-fiturnya tadi. Oh iya, siap, 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 siap. Ya, Oke. nggak apa-apa, dimaafkan kok. Oke, siap, Sebagai siap. mukontimah, mungkin kami nanti hanya ingin menanggapi saja, tidak akan terlalu banyak berkata atau berbicara, cuman mau Oke. menanggapi saja apa Dari yang akan Aswaja ya? menjadi Dari pembahasan Aswaja ya? ahlul bid'ah. Oh, siap, 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 siap. Oke, kita serahkan selanjutnya kepada Kang Manusia. Halo, Afwan Ustadz. Dibuka mic-nya dulu, Ustadz. Kang Manusia, tolong hormati hostnya yang sudah naikkan jenengan. Sepatah dua kata-kata dulu.
Ya kalau nggak ada terus kita ke Kang Salaman. Monggo Kang Salaman. Iya Ustadz, kalau saya pribadi nggak begitu mendalami masalah ilmu syariat. Namun yang saya ketahui, yang saya sudah simak berkali-kali, tidak ada yang namanya dalil yang menyatakan bahwa baginda Nabi bersabda eh, pernah melakukan tahlilan atau maulidan atau yasinan begitu Ustadz. Iya, Jadi siap. saya pribadi ya mohonlah misalkan ada sabda Nabi atau perkataan baginda Nabi yang mengatakan bahwa maulidan ini harus atau sunnah atau bagaimana, ya monggo di di eh, apa namanya dikasih tahu kepada saya begitu Ustaz. Siap. Ya, pertanyaannya yang cukup mudah. Jadi saya terus ke mujawib saja, tidak perlu saya simpulkan. Silahkan dari pihak Aswaja yang ingin menanggapi, monggo dibuka mic-nya. Nggak apa-apa, terus buka mic-nya, ngomong saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bertabrakan ya mohon ngalah ya. Monggo silakan. Pak Raden? Ini saya Ya, mau siap. menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi karena kita kan sebagai makhluk ciptaan Allah ya Mas ya. Nah, kalau jadi makhluk ciptaan Allah itu kan berarti punya pola pikir masing-masing sendiri-sendiri. Per individu punya pola pikir masing-masing. Ini saya menurut pola pikir saya ya. Kalau masalah apa tadi tahlilan sama yang dibahas tadi yasinan ya mungkin ya. Ya. Iya, itu kalau bagi saya karena kita dilahirkan di Indonesia yang memenuhi banyak adat istiadat sebelum masuknya Islam sudah ada pendahulu-pendahulunya. Betul? Tidak Jadi betul. ya, jadi kalau misalkan mau tahlilan karena itu kan dulu pendekatan wali untuk mengenalkan Islam. Oke, siap. Ya, jadi tanggapan saya sih nggak ada masalah problematika antara ini ada hadisnya atau tidak karena Islam itu indah Mas, meringankan Ya, sekali. siap. Gini, cukup. Saya cukupi dulu jawaban dari jenengan. Nggih. Terus saya kuatkan lagi pertanyaan dari Kang Salaman. Kang Salaman Nggih. ini tidak butuh narasi atau cerita-cerita lain. Beliau hanya butuhkan dalil, gitu ya. Jadi ya mohon maaf, mungkin Kang Salaman akan menolak argumentasi jenengan. Maka saya persilahkan dengan Kang Muh atau Kang Suker Sparo. Barangkali beliau ada dalil gitu. Monggo. Santai aja ya Kang ya, Kang Raden ya. Iya, santai Siap. insyaallah. Niki ngapunten nggih, kula mboten ngertos dalil loh. Tapi yang saya tahu bahwa tahlilan itu kan muamalah, bukan ibadah mahdhah. Itu ibadah muamalah ya. Selama ibadah muamalah itu bukan termasuk syariat. Itu mau dikerjakan monggo, tidak dikerjakan monggo. Yang penting hati kita itu ikhlas mengerjakannya. Asal tidak ada larangan di situ. Itu menurut lingkungan sekitar saya sejak zaman dahulu sampai sekarang, menurut saya tidak salah itu. Dan menurut saya patut dilestarikan sampai kapanpun. Betul, setuju kalau itu. Itu kan bukan, kalau memang ibadah mahdhah yang kita rubah, itu kan ibadah mahdhah kan sudah ada rinciannya dari Tuhan, dari Allah. Oke, dan siap. Gini, saya sudahi dulu. Jadi begini ya Kang Salaman ya. Menurut Kang Suker Sparo, karena tahlilan itu bukan ibadah yang mahdhah, maka di situ tidak perlukan adanya dalil pendukung. Yang penting di situ masih sesuai dengan syariat dan tidak melanggar batas-batas
yang sudah diajarkan oleh Nabi, maka di situ boleh dilakukan. Maka dari kedua pihak ini antara Kang Moh dengan Kang Raden dengan Kang Sukers, beliau tidak mampu menghadirkan dalil, tapi beliau hanya mampu menghadirkan hujah. Silahkan ditanggapi Kang Salaman. Monggo. Iya. Iya, terima kasih. Nah, tapi saya belum menerima itu karena apa? Karena sebagai umat Islam kan kita harus mengikuti apa yang dilakukan baginda Nabi. Bukankah baginda Nabi ini tidak ada contoh selain baginda Nabi yang sempurna kan begitu. Jadi buat apalah kita kalau nggak ada contoh dari baginda Nabi, kok bisanya kita membuat sesuatu amalan-amalan atau ibadah-ibadah walaupun itu ibadahnya mahdoh atau goyro mahdoh begitu. Siap. Oke, sudah. Jadi Sudah. Kita sudah bisa tangkap bahwa persoalan dari sampean ini tetap juga maukan dalil. Sebelum ke pemujawab, saya sapa dulu yang baru datang, yaitu Kang Nadir. Assalamualaikum. Kang Ilham. Ya, waalaikumsalam. Ya, mau memberi jawaban atau mau menambah pertanyaan Kang Salaman? Waalaikumsalam. Saya nyimak dulu aja. Monggo diteruskan. Kang Ilham. Halo Kang Ilham. Saya dengerin aja dulu. Begitu Om. Kamu dari Salafi atau Aswaja? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, dari Salafi atau Aswaja? Saya orang awam Om. Saya ngikut yang ada dalil. itunya aja, yang ada perintahnya aja Om. Oh siap, yang ada dalilnya saja ya. Jadi sekarang ini di sini kita bisa separitkan, yaitu ada batasan bahwa kalau orang awam mengikuti yang ada perintahnya itu bukan awam, karena orang awam itu tidak tahu apa-apa, sementara dia ketika ingin mengikuti perintah maknanya dia tahu akan dalil. Jadi begitu, kalau menurut kami kalian sampean itu bukan awam lagi. Sampean sudah sholat 5 waktu satu hari, dengan setiap kali sholat itu ada beberapa gerakan yang harus ditunaikan, dan tentunya sampean juga tahu akan dalilnya, kan seperti itu ya. Sedangkan kami adalah muqallid, kami tidak tahu langsung tentang dalil, tapi kami hanya mengikuti para guru-guru kami dan kitab-kitab kami, yang dimana saya percaya bahwa kitab-kitab itu sampai kepada Nabi dan pastinya sudah ada landasan dalil, walaupun dalilnya itu tidak kami ketahui. Gitu, oke. Jadi ke Mujawib, monggo ditegaskan narasi sampean ke Kang Salaman, jangan lama-lama ya. Baik, bolehkah kami menanggapi? Boleh, langsung aja nggak apa-apa. Oke. Terkait dalil-dalil, sebelumnya perlu diperjelas dulu tentang yang kita bahas kali ini, apakah mau tahlilan atau maulid atau apa. Ya tahlilan dulu, nggak apa-apa, tahlilan dulu. Tahlilan dulu ya. Terkait tahlilan tadi, maka kita itu kalau misalkan mau mengerjakan sesuatu lantas harus ada dalilnya semua, ya repot sampean. Misalkan sampean itu mau rokokan ya setelah sholat misalkan, itu kalau mau cari dalilnya, misalkan mau ke kamar mandi cari dalilnya setelah sholat kan gak bakal ada untuk yang secara spesifik ya. Terkait masalah tahlilan ini kan perlu dilihat dulu tahlilan itu isinya apa. Ternyata tahlilan itu akan ada ihdaul fatihah, ihda yasin dan lain-lain. Lah tentang hal ini apakah pernah dicontohkan sama Nabi atau tidak? Kang, termute itu Kang. Termute itu Kang. Termute ya? Iya. Oh jadi begini ya, untuk menyingkap waktu Kang, gini Kang, karena ini kita jelas-jelas di antara dari para aswaja tidak ada dalil secara qot'i. Gini, sebentar. Iya tadi. Iya gini. Saya teruskan sampean untuk ke Bang Salaman untuk tiktokan saja, saya bagi waktu. Sampean terus perbincangan dengan Ustadz Salaman 5 menit saja. Sampean meyakinkan dengan Kang Salaman bahwa amalan tahlil itu tidak perlukan dalil. Silahkan terus saling balas.
Iya, boleh, Ayo, silakan. Monggo Kang. ini saya dulu atau gimana ini? Iya, sampean dulu nggak apa-apa. Iya, terkait ihda itu memberikan hadiah berupa yasin atau lain-lain, itu ternyata banyak hadisnya diriwayatkan oleh Maqal bin Yasar dan lain-lain. Cuman saya nggak hafal ke hadisnya ya, karena lagi nggak aneh. Itu Kanjeng Nabi itu memerintahkan hal-hal sedemikian. Iqra'u ala mautakum surat Yasin, itu banyak hadis yang seperti itu. Jadi apa yang dipermasalahkan dari tahlilan? Wong anjurannya banyak kok. Kayak anjuran untuk menghadiahkan Yasin dan permintaan maghfirah dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya dipermasalahkan oleh teman-teman salafi ini apa? Kan seperti itu. Yang jadi masalah tahlilannya ini, Ustaz. Tahlilannya ini nggak Iya, ada dalil. Kalau untuk baca Yasin ya mungkin ada dalilnya. Tapi untuk tahlilan ini nggak ada dalilnya. Yang tahlilan ini kan sebenarnya hanya yang nama kan. yang dikhususkan Yang harus perlu ada orang meninggal dulu baru ada tahlilan. Terus di sana ada makan-makan begitu. Nah, Ini Ya mohon kalau maaf nih, saya makan-makannya mau nanti kita bahas. memperkuat. Esensi daripada tahlilan itu Sebentar apa? Kang Raden, biarkan dulu. Nanti sampai. Iya, iya, Isi iya. isi daripada tahlilan itu apa? Kan Yasin, baca Yasin, terus baca apa ya? Baca saya surah-surah paham itu, pendek. saya Ya, paham. Masalahnya baginda Nabi ini mengirimkan Yasin apa enggak? Terus dalilnya mana? Ini ya kan agama ada. dalil. Kalau misalkan ada silahkan. Oke. Coba saya ya. Saya mau nanggapi ya. Monggo. Halo. Jadi gini Mas Salaman ya. Sebelum kalian itu mengatakan bahwa ini itu dilarang, ini itu enggak ada dalilnya. Harus dipahami dulu konsep tahlilan itu apa. Tahlilan itu suatu kegiatan atau apa gitu. Sedangkan secara praktek kan gini, tahlilan itu hanya forum untuk mengumpulkan seseorang, forum berkumpulnya seseorang di mana di dalamnya itu mereka membaca sesuatu yang baik gitu. Ada enggak dulu baginda Nabi mengajak, wahai umatku, berkumpullah ini tahlilan habis dikuburkan ntar malam tahlilan. Enggak ada setahu saya itu. Saya boleh menanggapinya? Belum. Saya dulu ya. Monggo. Oke. Kalau dalil secara secara sorehnya, secara jelasnya, ya nggak ada. Dan jika patokannya kok sampean itu dalam bermuamalah harus ada dalil seperti itu, kita dalam hidup pun akan sulit, gitu loh. Lo emang harus pakai dalil, Ustaz. Kalau nggak pakai dalil buat apa kita lakukan capek-capek kan begitu. Jadi jangan sok sempurna lah. Oke, gini saya potong nih, sudah. Oke, gini ya. Potong dulu. Siapa yang mau menanggapi Aku mau tadi? naik dulu. Saya Sebentar. Pak Raden. Monggo. Monggo Pak Raden. Iya. Menanggapi sebentar ya. Sebentar kamu. tadi Pak kan- Raden dulu. Pak Raden dulu ya. Monggo Pak Raden. Monggo. Selepas Pak Raden saya persilakan tuh Lora Iya. Muammar ya. Jadi kan gini, saya menanggapinya ini kan masalah hadis, dalilnya ini kan memang tidak ada. Tapi kan Allah memberitahu pada umatnya kalau setelah meninggal itu diberikan waktu 3 hari 7 hari untuk melihat di rumah itu apakah ada keluarga yang mendoakannya. Arwahnya itu dikasih lihat sampai 40 hari. Jadi mungkin dari situlah adanya tahlilan ini gitu loh. Coba dibuka itu tadi yang 7 hari 1 hari 7 hari itu. Gini Al-Quran. Pak Raden. Ini karena sudah mengingat kita sudah berjalan hampir 20 menit. Coba saya kasih kesempatan untuk Lora Muammar tiktokan sama jenengan biar cepat clear ya. Karena ada beberapa masalah yang akan dibahas lagi. Monggo Lora Muammar. Wah, jadi besar ini saya. Iya, di sini kan tempatnya Pak Erot ini. Apa ini? Iya, dia minta dalil dari kiai-kiai tahlilan. semua?
Ya, beliau minta dalil dari tahlilan. Dan Apakah masalahkan amalan itu perlu dalil atau tidak? Monggo dicerdaskan. Minta dalil dari Nabi tah. Ya, tentang tahlilan. Buka kitab hadis sebanyak itu, Cak. Anu, Ustadz, akang-akang semua. Kitab hadis itu kan banyak kan. Bentar. Jangan Begini keroyokan sekarang. ya Ustadz, jangan keroyokan ya. Enggak ada yang keroyokan, kita santai kok. Biasanya NU, Yang lain diam ya. biasanya Yang lain diam Aswaja ya. suka Nanti dapat. ngeroyok-ngeroyok. Ya. ya kalian minoritas ya harusnya hormat lah. Iya, monggo. Tidak ada, kita itu Islam itu indah, kita semua sama di mata Allah Kalau itu di room sama. saya, Pak Salaman, gak akan ada keroyokan. Saya jamin, gak akan ada keroyokan. Ini nanti ada Lanjut. Bang Ilham ya host ya. Nanti Bang Ilham ini dari Salafi mengganti dengan Pak Salaman nanti. Monggo Kang Lurah. Halo, Kang Assalamualaikum. Muammar. Waalaikumsalam. Halo. Kita habiskan dulu yang di atas dulu Pak Ilham ya. Nanti sampai naik. Enggak, saya sebentar. Eh, Apa namanya? Wahabi ini kan minoritas ya. Jadi saya jadi ingat apa itu 73 golongan. Iya. Jadi yang 72 lawan satu golongan ini. Iya betul. Ini menarik ini Pak. Nanti kita bahas nih biar saya habis dulu salaman dengan Lora Muammar dulu. Biar habis dulu. Nanti sampean ngomong Satu kita golongan habiskan. ini mau minoritas nih. Iya nanti kita selesaikan sampean dulu. Menarik cerita sampean itu. Gak apa-apa Kita akan minoritas, yang penting yang satu golongan. Ya gitu Siap, Bang Ilham. siap. Oke, monggo silakan. Lora Muammar dengan Kang Salaman. Sudah ya, santai. Sebelum ke dalil-dalil gitu ya. Kalau dalil-dalil itu banyak kan sebenarnya. Yang namanya dalil itu kan dalam syariat, pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat qiyas. Itu yang dijadikan tendensi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kalau ada yang ngotot harus dari Nabi, kemudian dari para ulama enggak mau, saya enggak bisa untuk mengatakan, untuk memaksa mereka untuk sama dengan saya itu enggak bisa. Antalam tajid kullama turib, antalam tajid min nafsika kullama turid, fakaifa turidu min ghairika kullama turid, kan seperti itu. Sekarang gini aja wes, sebelum saya nampilkan dalil dan lain semacamnya, yang nanya itu tadi siapa? Salaman. Saya Ustadz. Oh, Ustadz Salaman. Gini Ustadz Salaman, tentang masalah tahlilan. Misal ada tetangga sampean yang wafat. Kemudian sampean sekeluarga itu ziarah ke rumahnya tetangga sampean yang wafat itu boleh apa enggak? Boleh. Wis, satu. Kemudian ketika sampean ziarah ke sana, sampean mendoakan orang yang wafat di sana boleh apa enggak? Boleh. Dua. Pertanyaan ketiga, ketika setelah mendoakan itu sampean diberikan makanan atau diberikan minuman oleh tuan rumahnya boleh apa enggak? Ya misalkan dikasih ya boleh. Ya wes, apa bedanya dengan tahlilan yang dilakukan oleh kita? Iya beda Ustadz. Ini kan setelah Ya, bedanya di mana? Sudah. Itu Bedanya. pertanyaan saya situ aja wes. Bedanya di mana? Bedanya mereka menghususkan setelah dikubur dan setelah bertakziah. Mereka berkumpul untuk tahlilan. Lah ini baginda Nabi nggak pernah seperti itu. Gitu ya, nggak pernah. Oke. Sekarang gini kan, Ustadz? Tahlilan itu bukan suatu ibadah mahdoh sebagaimana yang disampaikan tadi. Tahlilan itu suatu istilah. Tahlilan itu suatu istilah yang para ulama mengatakan, ini para ulama ya, tentu ulama itu lebih alim daripada kita kan. Para ulama mengatakan ada suatu kebiasaan, kalau dalam Indonesia disebut dengan suatu istilah yang dijadikan kebiasaan.
Jadi tahlilan itu bukan suatu peribadatan yang wajib kita lakukan. Dalam tanda kutip, kita ahlu sunnah wal jamaah, khususnya saya pribadi sebagai orang Nahdlatul Ulama, itu saya pribadi itu sering nggak melakukan tahlilan, sering nggak hadir ke tahlilan, itu sering saya. Karena kenapa itu suatu adat, suatu kebiasaan yang mau melakukan silahkan, nggak melakukan ya silahkan. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan barusan, tahlilan, bahasa tahlilan itu suatu istilah. Yang namanya istilah, maka apa yang harus kita hukumi sebenarnya? Sesuatu yang dilakukan di bawah istilah itu. Apa yang dilakukan di bawah istilah itu? Tahlilan yang dilakukan di tahlilan itu apa? Baca Yasin. Boleh apa enggak? Oh, boleh. Boleh kan? Yang kedua, mendoakan. Boleh apa enggak? Boleh, sudah dijawab tadi. Yang ketiga, tuan rumah memberikan makanan. Boleh apa enggak? Boleh, kata Ustadz Salaman tadi. Yang keempat, orang datang ke sana untuk ziarah. Boleh apa enggak? Boleh, kata. Terus kalau hal yang boleh, hal yang dilakukan di bawah nama istilah tahlilan itu sudah dihukumi boleh, kenapa kita masih menghukumi itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat? Kan gitu kan? Iya, masalahnya nggak ada contoh dari baginda Nabi. Nalar kita itu, mohon maaf ya, nalar kita itu jangan menghukumi tahlilan yang tidak ada atau tidak disampaikan oleh Nabi. Lakukanlah yang namanya tahlilan. Jangan ke situ, biar apa ya? Biar kita nggak mandek, pembahasannya nggak mandek dari zamannya dulu sampai sekarang masih bahas tahlilan. Itu kan kasihan lah umat-umat lah. Ayo kita bahas yang lain gitu. Intinya suatu istilah yang di dalamnya terdapat perkara-perkara baik dan hal itu merupakan boleh pekerjaan yang kita lakukan, kenapa harus kita haramkan? Yang namanya suatu hal yang kita lakukan itu adalah madhab Syafi'i mengatakan semuanya perkara boleh sehingga sampai ada hukum yang mengharamkan. Kemudian saya clear juga Ustadz. Oke, dalam tahlilan atau dalam maulidan ada hal-hal yang diharamkan. Kita nggak menafikan hal itu. Misal ada yang joget-joget. Nanti kan ada kan Wahabi yang merempet golongan-golongan saudara-saudara kita dari sebelah, golongan sebelah lah bahasanya, golongan-golongan Wahabi yang mengatakan di NU itu sering maulidan, kemudian majlisan, kemudian Jangan tahlilan. kemana-mana dulu Ustadz. Ini kelarin dulu masalah. Biarkan dulu. Iya. Dari hari ini kita akan tahu bahwa yang perlu kita hukumi itu bukanlah istilah tahlilannya itu. Yang perlu kita hukumi adalah perilaku yang ada di dalam hal itu. Jadi pentingnya kita tatbikul masalah ya di sana. Jadi bukan masalah tahlilan atau maulitannya, pekerjaan yang dilakukannya itu apa. Intinya gitu, wis. Ya. Coba gini Ustadz Lora. Yang Lora. bisa saya sampaikan cuma itu mungkin. Oke, gini Kang Salaman ya, karena ini sudah memakan masa setengah jam, maka saya tutup di sini. Apa yang saya simpulkan dari hujah yang dipaparkan oleh Lora Muammar, dalil itu ada 4. Yang pertama Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu baru bisa dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah. Lah ternyata sampean tidak bisa menerima ijma dan qiyas. Maka ya jalani saja apa yang sudah sampean yakini, dan maknanya sampean bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah karena sampean sudah menolak ijma dan qiyas. Gitu ya. Maka saya cukupkan dulu sebentar dulu. Ustadz? Enggak, sebentar dulu. Oh, ada nanti. Kita cukupkan sampean dulu.